Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswaku dimanapun Anda berada. Kali ini Bu Budi akan mengasih materi tentang analisis butir soal ya, tentang validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran. Kita akan langsung saja untuk poin aja, menguji atau menghitung validitas butir soal menggunakan Microsoft Excel. Akan saya bukakan juga di sini. Nah, tadi kita, ini ya, ada 10 siswa mengerjakan 30 soal di bening begini ya. Kalau salah kosong, benar satu. Kita akan jumlahkan ya. Tiap-tiapnya di sini ya. Karena kita menghitung validitas tiap soal, berarti kita di sini serap hmm, sum di sini ya. Sama dengan sum kan. Kayak saya hapus aja biar Bapak Ibu nggak bingung. Kita akan jumlahkan setiap nomor soalnya. Pertama kita akan jumlah benar. Jadi soal nomor satu, ada berapa siswa sih yang menjawab benar? Nah, caranya kalau kita sudah mendata ini di benar satu salah kosong, kita diginiin ya, sama dengan sum kurung buka. Nah, begini ya. Lalu kurung tutup, letakkan pada kolom yang akan kita hitung. Udah enter, lalu kita tarik ke samping. Kita akan menarik ke samping. Oke. Begitu pula dengan skor totalnya ya Bapak Ibu. Sama caranya yaitu dengan cara sum ya. Kalau kita menjumlahkan dengan warna dan dengan sum. Sama dengan sum kurung buka. Lalu kita akan di sini per siswa. Siswa ini cuma berapa sih? Sebenarnya berapa sih gitu ya. Jangan sampai kolom terlewat atau terlebih ataupun kelebihannya Bapak Ibu. Nah, kurung tutup, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Serat. Nah, nah kalau kalau validitas itu kan kita membandingkan R hitung dan R tabel ya Bu ya. Ya Pak ya, ya Mas ya Mbak ya. Pokoknya Mbak Mas sekalian, Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya kita R hitung ini ada 10 siswa. Lalu kita akan cek R tabelnya berapa ya? Hmm. R tabelnya di sini akan saya share screen. R tabelnya. Karena kita menggunakan taraf signifikansi 0,05, ah, berarti ada di sini ya Bu, dan 10 siswa. Berarti 0,576. Ini ya, angka ya 0,576 ini ya. Kalau sudah kita tulis di sini. Nah, 0,576 R tabelnya. Lalu bagaimana dengan R hitungnya? Oke, baik sama dengan rumusnya ya, sama dengan Corel kurung buka. Kita klik aja ini fx ini biar nggak bingung. Yang pertama karena kita menguji R hitung soal pertama berarti kita letakkan kolomnya kursornya di kolom soal satu. Nah, sampai bawah. Oke. Jangan sampai maaf ini lewat. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Jadi ini satu. Nah, sampai di sini kurung udah ya. Lalu di array 2 ini akan kita isi yang skor total. Dari atas sampai bawah. Bentar, salah. Ini nareknya juga harus hati-hati ya, karena nanti, eh nah ini beberapa juga nareknya juga lumayan susah ya. Tarik, jangan sampai skornya kan ada di sini dari atas ya. Nah, pelan-pelan aja. Kalau sudah di sini, hmm, nah kita akan kasih tanda dolar di tiap kolomnya ya. Caranya gimana? Bentar dulu ya. Eh, kasih di AG ini, depan AG ini kasih tanda dolar buat pengunci. Tanda dolar ya Bapak Ibu semuanya di sini. Sorry. Oke, jadi di huruf-hurufnya ya. Kalau itu kita oke. Nah, berarti R hitungnya ini adalah ketemunya 0,727 dan seterusnya. Lalu kita tarik ke samping ya Bapak Ibu. Seret. Hmm. Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau kenapa ini div gitu kan. Nggak usah khawatir ya. Yang penting kita nanti akan saya jelaskan. Nah,
sampai 10 soal ya, sampai 30 soal maaf ya. Lalu akan saya jelaskan kenapa Ibu, kenapa ini div gitu ya, kenapa ini div ya. Berarti soal itu sangat tidak valid karena apa? Di soal tersebut adalah salah semua siswanya. Berarti dia tidak bisa mengukur apa yang seharusnya diukur ya. Jadi nomor 2 div itu tadinya tidak valid, udah jelas tidak valid ya Bu ya, karena siswanya salah semua. Begitu pula kalau siswanya benar semua, itu juga masuk nanti hasilnya juga akan div. Nah, ini juga betul kan juga akalnya akan div ya. Kemudian akan kita nah bandingkan dengan R hitung dan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, dia berarti valid. Karena 0,7 lebih besar dari 0,5. Nah, kemudian bagaimana ya kalau kita sampai 30 soal sampai mikir gimana ya Bu ya biar tidak nulisnya manual. Kita pakai rumus aja ya. Rumusnya begini Bapak Ibu, pakai menggunakan kontif ya. Akan saya tuliskan kontifnya dulu. Ya, akan saya buatkan rumus kontifnya dulu ya Bapak Ibu ya dan Mas Mbak ya. Karena mahasiswa saya juga ada Mas-mas, ada Mbak-mbak, ada Bapak-bapak, ada Ibu-ibu. Nah, di sini Anda semua maksud saya perhatikan baik-baik kan nih kalau kita akan nulis valid kan ya susah ya. Nggak usah sih ini terlalu manual. Akan kita gunakan rumus sama dengan ya pakai kontif sama dengan kontif kurung buka. Jika R hitung, nah berarti yang di sini ya lebih besar dari R tabel, hmm, maka valid. Benar. Eh, biar nggak merah-merah ya. Biar saya memang sengaja pelan-pelan biar kita semua bentar. Ini ada yang salah. Bentar dulu. Pakai if ya. Hmm. Menggunakan if ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf bukan konten tapi pakainya if. Jika R hitung lebih besar nih, Bu Beding salah nih. Mohon maaf ya, namanya manusia pasti ada kesalahan nulisnya ya. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Nanti gini, tulisannya valid. Selain dari itu, tidak valid. Ini ya, kurung titik dua, kurung tutup. Nah, valid ya. Lalu kita akan tarik ke samping semuanya. Kalau yang div berarti tidak valid ya. Ini soalnya Bu Bening hampir valid kayaknya. Enggak sih dia nggak valid. Nah, nih. Nah, jadi kita nggak perlu lagi nih mikir nih lebih besar apa lebih baik gitu kan. Kita pakai rumus count if aja. Nah, seperti tadi kita akan dibesarkan seperti ini. Nah, memang jadi nanti juga lebih enak ya kalau pakai Microsoft Excel. Kalau kemarin kalau saya misalnya pakai SPSS nanti terlalu sulit juga ya karena tidak setiap laptop itu kompatibel dengan SPSS. Nah, jadi gini, tadi nomor satu berarti valid, nomor dua tidak valid ya karena dia div, nomor tiga valid, nomor empat valid dan seterusnya. Ada yang juga kok benih bikin soalnya yang tidak valid, jadi Anda tuh nggak usah khawatir. Ini adalah penjelasan dari validitas soal instrumen. Setelah ini kita akan beranjak pada ke reliabilitas ya. Caranya gimana? Bentar, itu akan saya set seperti ini. Bentar, saya atur di sini biar tidak mengganggu. Saya sudah share screen nanti deh ya. Kita akan men-share screen yang kita akan menghitung yang reliabilitas. Bapak Ibu di sini aja semuanya ya. Ini akan saya hapus dulu.
Nah, kita akan build sheet baru di sini untuk menghitung reliabilitas. Kita rename dulu dari awal ya dengan data yang sama. Akan saya satu-satu aja ya. Nanti Bapak Ibu semoga yang validitas ini Bapak Ibu Mas Mbak mahasiswa saya semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan itu tentang uji validitas internet soal menggunakan Microsoft Excel. Sekian dari saya Bapak Ibu, kita akan beranjak ke reliabilitas.